Jadi saya tahu sebenarnya yang sangat sibuk dengan banyak kegiatan dan mungkin saja urusan makanan, urusan masak, urusan ini itu bukan menjadi tugasmu dan saya yakin juga orang kamu nggak keberatan ketika sampai pulang kemudian tinggal makan saja, nggak ada kegiatan bantu-bantu ibu. Ya saya tahu itu dan dengan begitu sampai pasti tidak ada wawasan untuk urusan masak-masak. Nah justru di situ tantangannya. Ketika dihadapkan pada bahan semacam ini, apa yang muncul di dalam benak? Ini ada pisang raja. Ini sisa masak beberapa pekan yang lalu masih ada, taruh di kulkas dan ini dalamnya masih bebek saja, cuman kulitnya saja rupanya begini. Terus ini ada susu bubuk ini coklat kalau tidak salah ya, coklat susu bubuk, susu untuk orang-orang tua tapi bisa digunakan. Terus ini ada terigu, ada tepung kanji atau tepung tapioka ini. Terus ada gula merah, gula pasir dan susu. Susu bukan, ini kental manis ya. Bisa nggak dalam waktu singkat tiba-tiba Dennis berimajinasi ini akan menjadi sesuatu apa begitu? Mungkin bisa jadi seperti kemarin itu bersama. Jadi awal-awalnya saya tumbuk, lalu saya kasih tepung, goreng dan kasih sedikit kayak rasa-rasa kayak coklat gitu. Digoreng ya? Digoreng. Tapi apa bisa kan? Bisa jadi apa enggak kira-kira? Kalau jadi sih pasti jadi. Terus apa yang hal sulit yang dibayangkan oleh Dennis apa kok jadi berpikir Pak bisa jadi apa enggak ya? Komposisinya Pak. Saya masih bingung yang harus dibanyakan itu apa-apanya gitu. Takarannya seberapa gitu. Sampai mau lebih banyak melibatkan tepung atau biar ini saja menjadi bahan utamanya? Ini yang jadi bahan utama. Kalau itu nih jadi bahan utamanya ya sudah, berarti tepungnya sedikit saja. Mungkin bisa pisang lapis coklat ya. Pisang lapis coklat. Jadi pisangnya digoreng, ya, begitu ya. Dihaluskan dulu. Terus dicampur dengan tepung. Kasih ini, kasih ini. Nanti atasnya dikasih topping apa gitu kayak marjan atau gimana? Mungkin sirup dikucurkan gitu ya. Iya. Ini manis, kemudian ketemu lagi dengan sirup yang manis. Manis banget. Kalau utuh? Kalau digoreng langsung utuh gitu. Kalau bentuk utuh selain dijadikan pisang goreng apa kira-kira? Ya? Masa kolak? Masa kolak dipotong-potong. Dipotong-potong. Itu standar banget kalau kolak. Ya udah potong-potong, kasih santan, gula, selesai. Ya. Misalnya menjadi sesuatu yang unik gitu deh, sampai belum pernah tahu, belum pernah bikin. Biasanya imajinasi anak cerdas itu luas banget itu loh. Walaupun pengetahuan tentang masak nggak ada kan, bisa saja jatuhnya mungkin seperti itu tadi, antara jadi dan tidak jadi gitu saja. Tapi secara apa itu rencana itu pasti banyak gitu loh. Apa? Tapi nggak terpikir sama sekali sih Pak. Nggak terpikir ya. Nggak terpikir. Jadi akan sama juga kejadiannya ketika sampai dihadapkan pada bahan-bahan lain gitu ya. Tergantung sih Pak. Kalau barang-barangnya itu dekat dengan saya atau yang di dapur rumah saya itu mungkin lebih bagus dari ini hasilnya. Contohnya apa? Kangkung mungkin esek. Biasanya nggak terlalu biasa banget, dulu standar gitu ya. Mungkin buat kulupan gitu pakai daun bayam, waduh terlalu biasa juga. Kan tantangannya itu saya bisa menciptakan sesuatu yang baru gitu loh ya. Sebagai bukti bahwa oh ternyata kecerdasan saya itu bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin orang lain nggak pikirkan. Iso ya nantinya nih andil. Pernah dulu itu buat mie telur tapi mie-nya itu mentah. Jadi telurnya itu saya kocok sama bumbu mie setengah, lalu saya goreng. Ya. Dulu itu minyak saya goreng pakai minyak. Mie instan. Mie instan saya goreng pakai minyak, lalu saya taburi. Goreng sampai mekar gitu kan ya, otomatis. Terus setelah itu saya taburi pakai telur campur bumbu tadi di atasnya. Gitu. Telur campur bumbu mie tadi kan sudah dikocok. Ya, terus minyak saya minyak sudah digoreng. Minyak saya goreng belum, saya goreng lalu saya taburi. Berarti ada minyak banyak di situ.
Iya. Tapi bisa kelet. Oh, tapi iya. telurnya bisa kelet sama. Bisa lengket ke Bisa lengket mie-nya ke mie. maksudnya. Nah setelah itu dihidangkan, kan masih ada setengah bumbunya tadi. Saya taburkan. Gitu. Iya. Nah, yang semacam itu kan sesuatu yang tidak lazim ada di kampung gitu ya. Saya soalnya sering begitu nih. Jadi ketika ada bahan-bahan apapun gitu, saya masak ini sudah, saya buat pisang goreng sudah, saya buat ini sudah, buat kolak apalagi sudah. Kemudian tertantang gitu lah. Apa ya saya buat apa yang baru gitu, tapi ya juga enak, berhasil gitu. Jadi nggak pernah ketika melihat sesuatu itu sampai kemudian terpikir untuk apa itu ya, bukan hanya makanan. Saya melihat mungkin di depan rumah sampai ada tempat kosong, nggak pernah terpikir sampai untuk menjadikan itu sesuatu yang menarik gitu. Saya itu orangnya lebih ke arah tipe OCD, Pak. Jadi kalau lihat apa itu selalu pengen merapikan. Begitu. Iya. Merapikan, ada yang bersyarat dirapikan gitu aja. Ya. Terus kalau seperti saya bilang tadi ada lahan kosong tuh nggak terpikir untuk aku mau tanami sesuatu atau aku mau bikin tempat duduk apa gitu untuk bisa bersantai di situ, itu nggak kepikir. Terpikir dulu pas TK itu nanam pisang. Dalam pisang TK. Pas TK dulu. Dalam pisang ini saya tanam. Ya ternyata saya tahu buah ya. Buah, ya. Jadi namanya juga anak kecil Iya, ya. anak Saya kecil. tanam biar nanti bisa muncul tumbuh Kesana pisang pakai baru. tunas. Itu ketika kecil, ketika remaja bagaimana itu enggak? mungkin karena apa ya, kehidupan sampai dari lahir sampai remaja ini baik-baik saja ya, ngalir gitu saja. Artinya tidak pernah dihadapkan pada sesuatu yang mengejutkan gitu, sesuatu yang membuat sampai kok begini gitu. Pernah, tapi bukan dalam urusan memasak. Hal apa? Di urusan yang lain gitu. Hal apa itu? Ya, tuntutan dari sekolah mungkin dulu itu buat suatu lomba lah. Saya nggak mau menyebutkan lombanya apa, tuntutan itu. Ya. Nah, saya kira lombanya itu mudah. Nah, pas saya masuk lomba itu, waduh sulit. Nah, dulu pas waktu SMP tuntutan lomba. Terus lombanya jalan terus akhirnya. Jalan tapi kurang maksimal. Berarti sampai kan berupaya untuk bisa mengatasi kesulitan itu, apa yang dilakukan? Belajar ngebut semalaman, Mbak. Itu lomba cerdas cermat dulu pas SMP. Semalaman dalam berapa hari sampai menyiapkan? Ngebut itu 2 hari. 2 hari saja. Iya. Oke lah, stok ilmu pengetahuan apapun sudah ada di sini. Iya. Cuman yang sampai merasa kurang apa di situ? Gampang down atau gampang ngeblank pas mengerjakan pas lomba itu ngeblank. Mengapa? Apakah sampai terlalu menggebu-gebu? Saya menangkapnya sekilas seperti itu. Ketika sampai punya ide apa itu, gitu ya. Itu justru yang membuat sampai jadi malah ngeblank gitu ya. Mungkin bisa jadi. Atau Ya karena pas lomba itu ngantuk, mungkin itu. kok bisa begitu? Kenapa? Kan ngebut karena sistem kebut itu. Karena sistem kebut itu mungkin ya pas lombanya itu ngantuk jadi nggak fokus. Saya orang yang fokusnya tipe gampang pecah. Ketika kita ada di situasi yang apalagi lomba gitu ya, di hadapan banyak orang, di hadapan lawan gitu, biasanya umumnya ya orang capek atau ngantuk itu malah tiba-tiba jadi hilang, sampai malah nggak terpengaruh itu, ngantuk aja gitu. Terpengaruh. Buktinya saya di sekolah itu gampang ngantuk pas ujian gitu. Pas ujian kemarin pakai HP tapi di sekolah itu gampang ngantuk. Tapi alhamdulillah masih masuk 10 besar. Hasilnya yang lomba itu tadi seperti apa? Kurang maksimal. Nggak juara. Enggak juara. Apa yang didapat dari situ? Tidak ada. Nggak, maksudnya dari kejadian itu. Kalau masalah dia oke kan, karena nggak menang nggak dapat apa-apa. Terus apa yang terpikir gitu loh, nggak pernah sampai semacam kilas balik gitu ketika menghadapi sesuatu, kemudian kayak apa ini ya, apa ya, direnungkan, diindahkan gitu. Tadi oke gini nggak pernah sampai. Jadi ngalir karena keburu ada hal lain yang harus dikejar gitu ya. Bukan. Itu yang saya dapat dari lomba itu yang pertama adalah jangan remehkan suatu hal. Ya walau hal kecil-kecil, kalau bisa gini, hal kecil saya selesaikan dulu atau saya pahami dulu lah hal itu apa, kayak lomba itu saya pahami lombanya ini ternyata gini.
Jadi saya bisa santai sambil nyicil-nyicil. Nah pas SMP itu salahnya saya bodo amat sama lombanya. Seminggu sebelum lomba itu, hari seminggu sebelum lomba itu sudah diberitahu sama guru. Saya jawab, oh, iya. Pas 2 hari sebelum lomba saya kebut. Ternyata nggak sesuai ekspektasi saya. Lombanya kayak gimana gitu. Merasa bahwa itu juga ada andil kesalahan saya juga? Hanya hampir sebagian besar kesalahan saya. Padahal dulu pas waktu SD dulu itu dapat juara 1 cerdas cermat. Itu pakai sistem bukan kebut, tapi ya belajar seperti biasa saja. Waktunya panjang Waktunya. Jadi setiap hari saya sempatkan belajar setengah jam materi ini. Pas saya lomba, pas cerdas cermat itu ajaibnya hampir hafal semua. Hampir dapat nilai 100 kalau nggak salah, tanpa nyontek. Bukan ajaib sih, karena memang sebenarnya ilmu pengetahuan itu sudah ada di kepala kamu itu. Jadi pas dibutuhkan, kemudian pas lagi jernih pikiranmu munculnya dengan enak saja. Terus lomba tadi ya, pada saat lomba yang gagal tadi, materi apa yang menyulitkanmu? Lebih ke arah hafalan rumus Pak. Rumus ya. Padahal sampean matematis banget orangnya itu. Enggak, saya lebih ke arah orang yang nggak suka menghafal gitu loh. Saya lebih suka berdebat gitu. Kalau di kelas itu lebih suka berdebat. Kalau ada yang kayak pas pelajaran presentasi atau ada jam yang presentasi itu, saya pasti antusias banget. Yang terkait rumus-rumus fisika, kimia, matematika begitu? Ya kurang tertarik sebenarnya, tapi ya tetap saya belajar, tetap. Terus masuk IPA apa tuh kan tujuannya? Tujuan masuk IPA sebenarnya, saya kan sukanya ke pelajaran tentang alam-alam kayak biologi itu saya suka. Yang saya suka mungkin dari IPA itu pelajarannya cuma kimia, ya suka tapi nggak suka banget. Kimia, biologi, fisika kurang suka karena ya hampir sama dengan matematika tapi terus dari IPS-nya mungkin ekonomi, di ekonomi suka, dan bahasa itu saya paling suka bahasa Inggris. Itu sih mungkin. Jadi tetap ada yang menautkan ya ketika masuk IPA, bukan karena terpaksa, bukan karena ingin tepat itu aja gitu ya, tapi memang ada pelajaran-pelajaran tertentu yang tertaut dan sambil juga mampu. Saya cuma ingin tahu aja lebih jauh apa sih yang ada di dalam diri Dennis itu. Apakah hidupnya lurus-lurus saja, ataukah ada gejolak di bagian yang mana dari perjalanan hidupmu itu yang membuat sampean harus seperti ini, harus selalu gigih itu menjalani apapun gitu sampai gini ya, seolah-olah sampean itu kayak mesin yang apa ya, bekerja itu terus-menerus nggak butuh istirahat atau gimana itu. Sampai sadar nggak bahwa dari sekian banyak hal yang sampai lakukan itu ada bagian tertentu yang sebenarnya justru nggak berhasil karena kapasitas sampai itu sebenarnya terbatas, cuma dipaksakan gitu. Ada yang kemarin pas lomba itu apa? SMA Award itu paling berasa banget. Terlalu banyak ngambil job di lomba. Itu 4 lomba. Itu. Saya habis itu menyesal kenapa enggak saya fokuskan aja ke bahasa Inggris gitu. Itu jadi pelajaran banget ya. Yang pentingnya fokus pada hal tertentu. Kalau semua mampu berarti yang sampai yang suka, yang benar-benar tertarik, yang benar-benar berminat untuk bisa maju gitu ya. Yakin bahwa seandainya saat itu sampean tidak mengambil 4 lomba sekaligus, misalkan hanya bahasa Inggris, yakin sampean bisa menang itu? Yakin Pak. Soalnya saya menghafal itu 4 hari. 4 hari. Mungkin kalau saya punya waktu lebih untuk ke lomba itu, mungkin bisa saya lancarkan lagi gitu, aksen-aksennya saya baguskan lagi. Kan itu ada beberapa yang salah sih. Cara bicaranya itu mungkin salah apa ya namanya, pronunciation-nya atau penyebutannya salah gitu. Medicine saya sebutnya medicine, itu salah. Itu fatal banget, kelihatan banget. Medicine jadi medicine, itu salah. Mungkin itu ya pelajarannya banyak ya. Iya. Tapi saya lihat belakangan ini sampai masih terus melakukan banyak sekali kegiatan seperti itu. Mungkin bukankah kemungkinan seperti itu akan terjadi lagi ketika sampean
sampai nanti melangkah gitu. Contohnya ini tadi kita belum mulai gitu, saya udah berpikir, aduh saya sudah ditunggu ke kegiatan yang lain, otomatis kan fokus sampai jadi terpecah gitu. Kalau menurut saya sih nggak seberat dulu sih Pak. Sekarang sudah berkurang. Mungkin cuma dari apa? Mungkin cuma dari lomba dari Sinetra itu sama ditambah lomba Mobile Legends ini, game itu. Mungkin cuma ditambah ini mungkin 3 itu sih. Ini kan ya sifatnya sebentar ngobrol, yang penting itu saya dapat paling juga untuk tayangan 10 menit 15 menit sudah cukup gitu ya. Dan saya sebenarnya juga nggak kepingin seperti ini deh, karena apa? Saya kan sudah bilang sejak awal bahwa kalau sampai punya kegiatan, fokus saja pada kegiatan itu. Ini tuh bisa jalan, bisa enggak. Maksudnya bisa jalan dengan sampean, bisa juga enggak. Gitu. Kalau saya sih channel ini kan jalan terus gitu. Dan saya tidak mau ada kesan bahwa ini ganggu banget sih, padahal saya sudah berjejer kegiatan-kegiatan lain yang harus saya selesaikan dan itu mungkin lebih penting daripada ini. Makanya sampean memang harus apa ya, satu bikin prioritas, terus sampean berani menyatakan penolakan gitu loh. Yang berani menolak, misalkan hari ini tadi seandainya sampean nggak hadir pun nggak masalah dengan alasan itu tadi, gitu loh. Jadi penting untuk buat skala prioritas, kemudian sampai berani menyatakan sesuatu sejauh itu memang penting banget buat sampean. Jadi jangan merasa bagaimana dengan ini, seperti saya bilang tadi, ada sampean atau nggak ada sampean, jalan terus gitu. Ke depan seperti itu ya, karena kalau nggak nanti saya jadi terbebani malahan. Waduh, ini kegiatan malah diganggu dengan ini. Itu saya merasa gitu tadi sebenarnya. Cuman karena sampai sudah terlanjur di sini, jangan sampai nggak ada hasil gitu loh. Makanya obrolan ini terjadi dan tetap ini ada rasa nggak nyaman di hati saya sebenarnya karena itu. Kalau saya sih konten dadakan sih berat banget mikirnya. Masa? Saya kalau konten-kontennya kemarin santai-santai, kali ini karena awam banget, asing banget sama masakan-masakan, jadi mungkin berat gitu mikirnya. Tidakkah terpikir itu sebagai sebuah tantangan baru? Ya ternyata menghadapi bahan makanan itu bukan perkara yang mudah dan itu muncul gitu loh, muncul di kepala saya keinginan untuk ya kenapa nggak saya coba. Tapi kalau memang enggak ya sudah, berarti nggak perlu lagi ada tantangan semacam itu, karena pada prinsipnya saya juga nggak mau memberatkan sampean kayak gitu ya. Bagaimana? Ya itu nanti dibahas berikutnya saja. Ya sudah, tadi saya bertanya jam 2 ya, ini masih setengah 2 kalau nggak salah, dan ya sudah, nggak apa-apa. Kalau memang mau bersegera untuk fokus ke persiapan Mobile Legends ya sampai harus berangkat ke situ. Lain kali gitu ya, lain kali sampai seperti biasa bilang aja, waduh saya nggak bisa, saya nggak jadi, walaupun saya sudah janji lah, kalau dengan saya batalkan nggak masalah gitu loh. Saya ternyata fleksibel banget. Jadi prinsip janji adalah hutang dan lain-lain itu udah percaya. Ya namanya juga ada sesuatu yang lebih penting, kenapa harus juga dipaksakan gitu. Nanti jatuhnya malah jadi nggak nyaman, terus sampean tahu sendiri. Karena sampean di sini tuh juga nggak diikat kok. Saya kan lebih ingin memberi wadah saja, barangkali sampean ada ketertarikan, terus ada waktu luang. Kenapa enggak? Kalau pada kenyataannya sampean jarang punya waktu luang ya jangan dipaksakan. Gitu deh nih. Makanya sampean kan cerdas banget, jadi harus benar-benar ditata gitu. Apapun tuh ditata. Kemudian saya punya ini, terus kemudian ada peluang ini. Waduh, kok kayaknya berat. Ya ngomong aja, ngomong saja, nggak masalah buat saya. Jadi nggak. Dennis kok gini gitu, enggak. Saya sangat menghargai kepentingan orang lain untuk tidak merasa terbebani dengan ini. Gitu ya? Siap. Jadi kalau kapan gitu sampai ngomong saja, walaupun sudah janji misalkan ya last minute gitu ya, sampai baru ngomong nggak apa-apa. Misalkan saya sudah tunggu terus kemudian waduh nggak jadi karena ini, bebas buat saya yang nanti akan bergerak. Saya akan putar otak untuk bisa mengakali agar konten tetap ada. Itu saya udah terbiasa seperti itu. Jadi
ada situasi sulit dihadapi oleh rekan kerja, ya udah saya bergerak sendiri dengan apapun, dan saya nggak berpikir ya nggak apa-apa wis iki kosong kan nggak situ kayak pandang, enggak, saya tuh nggak begitu orangnya. Jadi begitu ada situasi seperti itu ya tetap saya mikir cepat harus apa, walaupun yang saya lakukan kemudian mungkin karena terburu-buru, karena dadakan, terus nggak sebagus ketika direncanakan, nggak masalah. Yang penting target bahwa ini harus diunggah terpenuhi. Itu saya. Jadi sampai lebih kenali dirimu dan apa yang terbaik buatmu. Keputusan-keputusan penting yang harus ambil saja. Orang lain tuh menyesuaikan. Nanti toh tidak ada ikatan apapun untuk inti. Ya. Segitu aja. Silakan siap-siap mau Mobile Legends. Yang penting kalian jaga kesehatan. Istilah tadi saya bilang belum tidur gitu ya. Harusnya tidur dulu karena otak saya butuh istirahat ya. Itu aja. Terima kasih. Segera berangkat. Ini dari sini mau dimasak. Ya tadi apinya udah ditinggal karena aku